Hari ini tema kita adalah tesuka, ya. Kata tesuka. Tesuka ini hanya 3 kali disebut di dalam Alkitab dan di dalam Septuaginta. Sangat unik sekali, dipakainya apostrose, dan itu tidak diparsing, tidak bisa diparsing atau tidak ada kata yang bisa mewakilinya, ya. Namun kata tesuka ini sangat unik dan akhirnya diterjemahkan dengan kata lust atau desire atau hawa nafsu, ya. Oke, kita akan baca satu ayat, kemudian kita akan berdoa bersama-sama untuk memulainya. Kita ambil dari Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Sudah saya taruh di kolom komentar. Mari kita berdoa. Oke, Tuhan Yesus berkati grup ini, semua orang-orang yang sedang menonton tayangan ini dan yang akan menonton tayangan ini. Tuhan Yesus berkati, berikan satu rema dalam hidup mereka ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, rema yang dari Tuhan Yesus Kristus melalui hembusan Roh Kudus-Nya, dan rema itu akan memberikan terobosan dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita lanjut. Jadi tema kita tesuka. Tesuka ini hanya 3 kali disebut di dalam Perjanjian Lama. Ya, hanya 3 kali disebut di dalam Alkitab. Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tentunya di Perjanjian Lama ya, karena berbahasa Ibrani, dan Perjanjian Baru kita berbahasa Yunani. Di dalam Septuaginta disebutnya sebagai apostrose, ya, apostrose dalam Septuaginta. Nah, kata ini sangat unik, ya. Apostrose ini tidak diparsing, nggak ada keterangannya parsingnya, ya. Dan kalau saya coba copy paste di Google Translate dalam bahasa Yunani juga sangat unik sekali artinya. Apostrofe ini sesuatu yang perasaan yang begitu ekstrim gitu ya, ada keinginan, ya, jadi desire, makanya diterjemahkan dalam kata desire atau lust. Nah, di dalam Septuaginta menerjemahkannya dalam kata yang sangat ekstrim ya, abomination, aversion, yaitu sesuatu yang membuat kurang baik. Tetapi di dalam kata Ibrani disebutkan sebagai kata lust atau hawa nafsu, ya, hawa nafsu. Namun hari ini kita mau belajar bahwa 3 kali disebut kata tesuka ini, ya, di dalam Alkitab, dan cuma 3 kali saja, dan itu diterjemahkan oleh seluruh penterjemah Alkitab bahwa itu adalah hawa nafsu atau keinginan atas suaminya, ya, keinginan yang menggebu. Nah, pertama kata hawa nafsu ini, kata tesukah ini ditulis di dalam Kejadian 3 ayat 16, yakni waktu Adam dan Hawa dia habis makan buah pengetahuan baik dan jahat. Lalu Tuhan berkata, kalian saya utus, saya kirim keluar dari Eden dan dibekali dengan firman Tuhan, ya. Nah,
Di bulan lalu, di pertemuan pertama kita, ya, saya berkata bahwa Adam dan Hawa itu tidak pernah berbuat dosa di dalam Taman Eden, melainkan mereka dikirim keluar, ya, kata salah itu diutus keluar. Sama seperti Tuhan mengutus Musa kepada Firaun, ya, sama seperti Yesus mengutus murid-muridnya sama seperti domba diutus ke tengah serigala, itu kata yang sama, salah. Jadi Adam dan Hawa itu diutus keluar dari Eden. Nah, jadi waktu Adam dan Hawa itu diutus keluar dari Eden, dibekali firman Tuhan di dalam Kejadian 3. Nah, salah satunya dikasih tahu bahwa Hawa akan tes suka kepada suaminya. Ya, diberitahu kamu akan sakit akan menderita sakit sengsara dalam persalinan, namun kamu akan tes suka kepada suamimu. Itu tes suka yang pertama, ya. Kemudian tes suka yang kedua ada di dalam Kejadian 4 ayat 7, ya, yaitu waktu Kain marah kepada adiknya, iri kepada adiknya karena persembahannya Kain itu tidak diterima, ya. Kemudian tes suka yang ketiga ada di dalam Kidung Agung, ya, Kidung Agung 7, ada di dalam Kidung Agung 7 ayat yang ke-10, ya, Joseph Paulzan, YouTube saya. Nah, kemudian singkat cerita mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, ya, dan mereka terbuka matanya. Nah, kalau mereka sudah tahu yang baik dan yang jahat, di Taman Eden itu nggak ada yang jahat. Di Taman Eden itu hanya ada yang baik. Ya, sekali lagi ingat, Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, tapi Adam dan Hawa memilih untuk memakan, dan mereka setelah tahu yang baik dan jahat, di Taman Eden tidak ada yang jahat. Maka Tuhan mengirim mereka keluar, ya, keluar dari Taman Eden, mengirim ke dunia yang jahat, ya. Nah, kemudian sebelum Tuhan kirim mereka keluar dari Taman Eden, Tuhan bekali mereka, Tuhan berkati mereka dengan firman Tuhan, ya, tentang janji keselamatan, janji berkat bagi seluruh dunia. Tuhan kirimkan Yesus, juga proses-proses yang harus dilalui. Nah, salah satunya adalah sakit bersalin. Nah, untuk mengatasi sakit bersalin itu, maka Tuhan berikan tes suka, ya, tes suka yang diberikan karena Adam dan Hawa, karena manusia ingin menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik dan jahat, ya. Namun pengetahuan baik dan jahat ini bukan milik manusia sebetulnya. Manusia itu tidak sanggup menanggung pengetahuan baik dan jahat. Apa akibatnya? Karena ketika manusia sudah tahu yang baik dan yang jahat, maka kecenderungan hatinya selalu jahat, ya. Maka dalam Kejadian 6 ayat 3, di puncak kejahatan manusia, setelah dia tahu yang baik dan jahat, manusia terus berbuat jahat, ya. Maka Tuhan memusnahkan manusia yang jahat itu dalam Kejadian 6 ayat 5, ya, dan menyisakan hanya Nuh dan keluarganya. Namun ia memberikan pelangi kepada Nuh. Dalam pelangi itu Tuhan berkata, dunia itu bukan hanya hitam dan putih loh, tapi pelangi, ada warnanya, ya. Apa warna pelangi? Pelangi itu merah, jingga, kuning, mejiku, hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ada 7 warna, 7 warna yang sempurna, ya. Yang kita lihat cahaya hari ini adalah cahaya putih, ini adalah semburat gabungan dari warna ini yang apabila dibiaskan akan keluar warna pelangi. Jadi tidak ada warna putih, adanya warna pelangi. Karena apa? Karena dunia ini penuh warna. Dunia ini ada colornya, ada warnanya, ya.
Artinya apa? Artinya ketika kita tahu pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka kita jangan menghakimi. Kita tidak bisa menghakimi baik, benar, salah, hitam, putih. Kenapa? Karena ternyata yang putih itu pun banyak warnanya. Karena dunia ini penuh warna. Manusia itu punya banyak pemikiran. Tuhan itu begitu dalam, sehingga kita nggak bisa kelihatan yang kelihatannya salah ternyata benar, yang kelihatannya benar ternyata salah. Dan bahkan ketika dia benar-benar salah pun kita nggak bisa menghakimi. Karena hakimnya sendiri pun hatinya jahat. Kenapa? Karena itu kecenderungan hati manusia. Itulah sebabnya Tuhan kasih pelangi supaya kita jangan menghakimi. Ya, pelangi yang penuh warna. Pesannya adalah tentang pelangi Nuh ini, pesan dari firman Tuhan terhadap pelangi Nuh ini adalah jangan menghakimi. Dan Yesus berkata, jangan hakimi saudaramu, karena penghakiman itu miliknya Tuhan Yesus, ya, bukan milik kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menghakimi dengan adil. Bahkan hakim yang di dunia ini pun nanti bisa dibeli, kan? Saudara yang punya pengalaman-pengalaman dengan hukum, hakim pun bisa dibeli. Hati-hati, ya. Nah, kemudian kita masuk tesukah yang kedua. Tesukah yang pertama tadi adalah kepada Hawa, akibat dari konsekuensi dari dia mengetahui buah pengetahuan baik dan jahat. Kemudian tesukah yang kedua adalah tentang Kain, ya, tertulis dalam Kejadian 4 ayat 7, ketika Kain mempersembahkan korban bagi Elohim sebagai ibadahnya, maka ibadah Kain tidak diterima, ya. Mengapa nggak diterima? Ibrani 11 menuliskan, ya, ini saudara cari ayatnya, Habil mempersembahkannya dengan iman, artinya Kain enggak, ya. Dan Kain jadi marah dan panas. Jadi kalau saudara punya persembahan dan saudara mempersembahkannya tidak dengan iman, nggak percaya, cuma asal-asalan saja, sebaiknya nggak usah, karena nggak bakal diterima sama Tuhan. Jangan pikir saudara kasih duit yang banyak ke gereja untuk pelayanan, untuk apa, saudara saudara selalu diterima oleh Tuhan. Enggak. Saudara harus dengan hati yang murni dan dengan percaya, dengan rendah hati, dengan mengasihi Tuhan. Kasihkan persembahan itu, nanti diterima, ya. Kita nggak akan bahas tentang persembahan, tapi intinya persembahan Kain yang tidak didasari dengan iman itu ditolak oleh Tuhan, dan Kain jadi marah dan panas hati, ya. Nah, kita mengatakan dalam Kejadian 4 ayat 7, maka ia dipenuhi dengan tesukah, apostrofe, ya, marah, dipenuhi dengan tesukah. Itu tesukah yang kedua. Kemudian dengan tesukah ini dia bunuh Habil, adiknya, ya. Kita kembali, satu, tesukah yang pertama, Hawa tesukah kepada Adam. Kedua, Kain tesukah kepada Habil, ya. Ketika Hawa tesukah kepada Adam, hasilnya anak. Ketika Kain tesukah kepada Habil, hasilnya kematian, ya. Nah, kita perhatikan dalam ibadah kita kepada Tuhan bisa dipenuhi dengan tesukah, seperti Kain ibadah kepada Tuhan, Habil ibadah kepada Tuhan, mereka mempersembahkan korban. Kain mempersembahkannya gara-gara ibadah itu ada tesukah, ya. Dan tesukah itu yang mengakibatkan pembunuhan pertama kali di dunia ini, dosa pertama di dunia ini. Kata dosa pertama kali disebutkan untuk Kain, ya. Nah, saudara amati, ya, di gereja, pendeta yang satu berkelahi dengan pendeta yang lain, ya, mereka saling membusukkan. Pendeta busuk disebut nama, oh beda, ya, suara kenabian tidak sebut nama, ya. Tapi ini pendeta sebutkan satu nama. Kalau mau suara kenabian langsung datengin orangnya, tunjuk. Tetapi kalau menghakimi itu saudara teriak di mimbar, saudara sebut namanya, orangnya nggak di depan saudara. Padahal itu bukan cara Tuhan, ya. Tetapi saudara, saya lihat sekarang pendeta-pendeta ribut, ya, gara-gara corona ini. Kita lihat semuanya ibadah mereka, semua ibadah mereka bawa massa, mereka punya jemaat yang ratusan ribu jumlahnya.
dan mereka saling menghakimi satu sama lain, mereka menunjuk satu sama lain, dan saudara tahu mereka saling membusukkan satu sama lain, dan itu adalah tesukah. Ya, jadi dalam ibadah pun ketika ibadahnya beda, ya, satu ibadahnya begini, yang satu ibadahnya bilang bahasa rohnya bisa nyembuhin meningkatkan kekebalan tubuh, saya juga nggak percaya, tetapi kita nggak bisa mencela karena itu yang dia percaya. Yang satu berkata dalam membawa firman Tuhan dan sesuai dengan yang tertulis seperti saya, yang lain punya cara yang lain, dan kita harus bersatu sama-sama. Bukannya kita saling menuding, kita bukannya saling menggigit, saling menendang. Dalam ibadah ketika kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus yang murni, kita tesukah, dan dalam ketesukah kita akan iri satu sama lain, kita akan marah kepada satu sama lain, kita tengok sana tengok sini, pelayan Tuhan yang satu menjelekkan pelayan Tuhan yang lain, ya gereja yang satu. Ya saudara percaya nggak, waktu saya di Eropa, saya masuk saya di Jerman atau di Belanda, saya lupa waktu itu kejadiannya. Saya masuk ke gereja, saya itu selalu memuridkan, ya, saya tidak membuat sebuah gedung gereja, tapi saya memuridkan orang-orang yang kami baptis, ada cukup banyak. Kami ada banyak sekali kelompok, dan itu semua ada dalam kelompok-kelompok pemuridan, ya. Nah, di dalam kelompok-kelompok pemuridan ini kadang-kadang saya ajak teman-teman ini untuk mengunjungi gedung-gedung gereja supaya mereka kenal gedung gereja ini. Kemudian suatu ketika saya aktif dalam gereja karismatik, ya, tapi saya lebih banyak ke gereja Lutheran atau gereja Protestan yang sangat tradisional, karena memang tujuan saya adalah untuk memahami kultur Eropa. Itu adalah, jadi kita harus masuk ke dalam gereja tradisional tentunya. Nah, ketika saya masuk ke gereja karismatik, salah satu jemaatnya bilang, "Mengapa kamu pergi ke sana? Itu gereja mati." Saya kaget. Gereja mati? Dari mana kamu tahu itu gereja mati? Orangnya masih hidup semua begitu. Gak ada Roh Kudusnya. Siapa bilang? Gereja-gereja yang kamu bilang gak ada Roh Kudusnya ini justru memberitakan Injil. Dia buka kelas untuk mengajar bahasa, dia ajari orang-orang imigran ini firman Tuhan. Bagaimana kamu bilang gak ada Roh Kudusnya? Bagaimana orang gak ada Roh Kudusnya dia beritakan firman Tuhan kepada orang-orang Muslim? Jadi saudaraku, hal ini adalah tesukah, ibadah yang satu beda yang lain, terus mereka saling membunuh. Yesus bilang, kamu benci, kamu sudah bunuh orang, ya, nggak usah pakai pisau, nggak usah pakai pistol. Saudara mengatakan kebencian itu sudah bunuh, dan itu adalah sebuah dosa yang keji, ya Pak Tuhan. Makanya di dalam ibadah pun hati-hati, Anda bisa punya tesukah di dalam ibadah, ya. Jadi hati-hati ya saudaraku, kalau bisa jadi kita melayani bukan dengan roh, tapi dengan tesukah, dengan daging, ya, dengan satu hawa nafsu kita. Yesus berkata agar kita selalu menguji hati kita. Apabila kita ada ganjalan, kita ada ngerasa kurang senang, gereja yang satu, gereja yang bahasa roh untuk meningkatkan kekebalan tubuh, punya ganjalan sama gereja yang Pak Tua, ya, yang teriak, yang suka marah-marah itu. Ayo berdamai, ya. Pendeta yang dulu gemuk sekarang sudah agak langsing, saya sekarang malah gemuk. Ayo berdamai semuanya, gereja-gereja ini. Jangan mengumbar tesukah dalam ibadah. Jemaatnya nonton, jemaat meneladani pendeta-pendeta ini, mereka saling bertesukah, ya. Jadi saudaraku, hati-hati dalam ibadah kita bisa tesukah seperti Kain dan Habil. Akhirnya ketika selesai ibadah saling bunuh, ya. Hati-hati. Nah, sebelum kita melayani, sebelum kita naik panggung, sebelum kita berkhotbah, kita bereskan hati kita. Kita nggak bisa semua orang untuk menyukai kita. Tentu Anda tidak bisa
paksa orang-orang reform untuk menyukai orang-orang karismatik, atau orang-orang karismatik untuk menyukai orang-orang Katolik, atau semua ada aliran untuk saling nggak bisa. Kita nggak bisa paksa mereka untuk suka atau setuju, tetapi kita setidaknya kita bisa punya kasih, ya, bahkan untuk kepada orang Islam pun, kepada orang ateis pun, kepada orang-orang yang menganiaya, yang suka hobinya ngebom gereja, ya. Kita nggak bisa punya kebencian. Kalau kita masih punya kebencian, kita harus bereskan sebelum kita ibadah. Ya, pastikan itu, saudara, jaga kemurnian hati kita. Ibadah yang benar, ya, dengan hati yang tulus, yang murni, ya. Saudaraku, beberapa ibadah mengajarkan untuk berperang, untuk membunuh, ya, itu jelas adalah sebuah kesesatan. Makanya saya katakan tadi, di dalam ibadah pun ada tesuka. Orang bisa saling bunuh, ya, bisa bakar orang yang tidak sesuai dengan iman kita, bisa bunuh orang kita bilang kafir, togut, kita bunuh layak halal darahnya. Kayak saya kan dicari-cari itu kan halal darahnya. Nah, hal-hal seperti itu tuh adalah wujud dari ibadah yang dipenuhi dengan tesukah yang tidak benar, ya. Dan Tuhan Yesus sudah berkata, nanti orang akan bunuh kamu dan dia pikir dia sudah ibadah, ya, seperti Kain, dia bunuh Habel, ya, dia pikir, ya, itu ibadah. Nah, saudara lihat perang yang disebabkan oleh agama dari bahkan orang-orang Kristen dulu ketika meninggalkan firman Tuhan yang benar, ya, mereka melakukan perang, ya, orang yang Kristen yang satu menganiaya Kristen yang lain yang beda aliran karena mereka meninggalkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu nggak boleh dibaca oleh seluruh masyarakat, hanya para pemimpin saja dengan bahasa yang sulit, ya, seluruh dunia itu Alkitabnya dulu sama pakai bahasa Latin, nggak boleh diterjemahin, yang orang perempuan pun nggak boleh pegang, ya, nggak boleh pegang, nggak boleh terjemahin. Kalau pegang bunuh. Ketika orang Kristen meninggalkan firman Tuhan, ya, hampir berapa ratus tahun, ya, hampir 1000 tahun mungkin, ya, maka ibadah mereka dipenuhi dengan tesukah, ya, mereka membunuh orang yang tidak sama, tidak serupa dengan mereka. Sampai akhirnya Martin Luther dia buka firman Tuhan itu bagi seluruh rakyat, dan mereka melihat ada kebebasan, ada kebenaran di dalam firman Tuhan. Kemudian maju lagi, ya, masih ada penganiayaan terhadap mazhab yang lain, tetapi makin berkurang. Kemudian di zamannya Calvin, Zwingli, ya, sampai ke zamannya Pentakosta karismatik, akhirnya kita sepakat di dalam kekristenan yang namanya membunuh karena agama itu dilarang keras. Perang karena membunuh itu adalah perang yang konyol. Perang karena hawa nafsu, keserakahan itu adalah ada batasnya, ya. Orang serakah pun ada batasnya, ya, ada muntahnya. Tetapi perang karena agama, sesuatu yang ilusi, halusinasi, kita nggak ngerti. Ketemu Tuhannya aja nggak pernah, kita bela-bela, kita bilang halal darahnya orang ini, darah kafir, togut, kita sebut-sebut orang kafir, kita sebut-sebut, kita sendiri nggak ngerti, kita jadi nggak pernah ketemu Tuhan, ya. Ada sendiri nggak pernah ketemu, nggak tahu yang benar yang mana, ya. Kalau ada pendeta-pendeta yang mengaku-ngaku sudah pernah masuk surga neraka pun, saudara juga harus hati-hati dengan semua ajaran-ajaran tersebut. Intinya adalah kita harus menguji segala sesuatu, dan yang paling penting dalam ibadah kita harus dipenuhi dengan kasih, ya. Jadi hati-hati, ya, jangan karena ibadah saudara menyakiti orang dan membunuh orang, ya. Tesuka yang ketiga, kepanjangan tentang tesuka yang kedua. Tesuka yang ketiga adalah tesuka yang diberikan, tesuka Salomo kepada istrinya di dalam Kidung Agung pasal 7 ayat 10, ya. Saya tulis di sini tesuka yang ketiga.
Ya, itu Salomo kepada istrinya. Nah, tesukah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu harus kita kembalikan kepada Tuhan. Ya, tesukah itu diberikan bukan sebuah kutuk, ya. Birahi, ya. Orang diterjemahkan juga kadang-kadang itu birahi. Tetapi saya katakan tesuka. Tesuka itu bukanlah sebuah kutuk, bukanlah sebuah hal yang tidak baik. Tesuka itu adalah blessing. Namun manusia menggunakan blessing ini untuk kejijikan, untuk dirinya sendiri, ya. Ketika manusia dia tesukanya diumbar, ya, tesuka ini dieksploitasi, maka yang muncul adalah kejijikan, ya. Tesuka dalam hubungan pernikahan yang benar itu akan indah, tapi tesuka di dalam hubungan yang sumbang itu kan sangat menjijikan. Itulah sebabnya Septuaginta juga menerjemahkannya sebagai suatu kejijikan, ya, karena tesukah yang dimiliki manusia ini akhirnya manipulasi. Banyak orang mengira, ya, bahwa ini adalah cinta. Nggak bisa cinta tanpa hawa nafsu. Enggak, cinta itu tidak boleh dengan hawa nafsu. Cinta dulu, lalu Tuhan berikan tesuka untuk bermultiplikasi, ya. Jadi saudaraku, kalau saudara menguduskan tesuka dalam pernikahan yang benar, maka kita akan memahami rahasia di dalam Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar, yaitu tentang pernikahan, ya, tapi pernikahan ini adalah menggambarkan Kristus dengan jemaatnya, ya. Jadi ada kekudusan, ada keintiman yang benar bersama dengan Kristus, pengampunan tanpa syarat, ya, dan perlindungan kasih sayang yang tanpa syarat. Itu tesuka yang dikuduskan bagi Tuhan, ya. Sehingga dalam sakit, penyakit, dalam penderitaan manusia bisa menikmati hidup di dunia ini karena punya tesuka itu. Jadi tesuka itu bukan dilarang. Beberapa agama melarang, ya, melarang tesuka. Enggak, kita tidak bukan melarang. Gimana untuk bisa mencapai kesempurnaan kita harus mematikan semua keinginan? Enggak, bukan, ya. Tapi kita mengontrol, mengendalikan. Kita bukan mematikan, ya. Itu ajaran yang keliru ketika kita bilang kita harus mematikan semua kemanusiaan, semua hawa nafsu segala macam. Pada kenyataannya kita hidup di dunia, kita disuruh mengontrol, menguasai, ya. Kita disuruh menguasai. Daging kita mati korbankan, tapi ganti Kristus, ya. Nah, tesuka ini harus kita persembahkan kepada Tuhan. Tesuka yang kita persembahkan kepada Tuhan ini kita bakar, ya, lemak ini. Nah, itu tadi kita mati bersama Kristus. Kita korbankan tesuka ini, kita persembahkan kepada Tuhan. Masih nggak kita punya tesuka? Masih. Selama tubuh kita masih ada hormon-hormon yang bekerja di dalam ini, masih ada enzim-enzim yang bekerja, maka kita punya tesuka, ya. Dan tesuka ini yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, kita kuduskan kepada Tuhan, menjadi persembahan yang harum, yang wangi sama Tuhan. Ya, oke, kita ambil kesimpulan sekarang. Ada 3 tesuka. 1 tesuka kepada Hawa, yang diberikan kepada Hawa, Adam dan kepada manusia ketika keluar dari Taman Eden, ketika mereka sudah mengetahui yang baik dan yang jahat. Tesuka ini adalah sebuah blessing, ya, untuk bermultiplikasi, ya. Namun kemudian manusia karena tahu yang jahat dan yang baik, ketika bermultiplikasi pun mereka saling menghakimi, dan Tuhan kasih pelangi, mengembalikan tesuka itu, ya, untuk bermultiplikasi. Tesuka yang pertama untuk bermultiplikasi di dalam kebenaran. Tesuka yang kedua adalah tesuka yang dinajiskan, ya, yaitu ketika orang beribadah, dia punya tesuka dan dia marah karena tesuka itu, ya, dia marah dan dia bunuh. Tesuka yang kedua, lihat, tesuka yang pertama itu memberi kehidupan, bermultiplikasi, memberikan kehidupan pada bumi. Tesuka yang kedua membunuh manusia,
mematikan kehidupan, menghentikan kehidupan, menghancurkan kehidupan. Ya, itu dosa yang pertama. Justru tesuka yang kedua, Kain membunuh Habil, itulah dosa yang pertama di muka bumi ini. Tesuka yang ketiga adalah tesuka yang kemudian dipulihkan oleh Tuhan, yaitu ketika Salomo tesuka kepada istrinya di dalam kekudusan, ya itu dibawa, itu tesuka itu dipersembahkan. Jadi selalu cerita tentang keluarga. Lihat Adam dengan Hawa, ya, yang kemudian bermultiplikasi. Tesuka yang kedua, Kain dengan Habil, kakak beradik. Kakak beradik ini dipenuhi dengan tesuka, ya. Jadi sering terjadi bahkan di dalam rumah tangga pun kakak beradik ini bersaing untuk sesuatu yang padahal baik, tapi mereka bersaing. Saudara, ayo ajari anak-anakmu hidup dalam kekudusan, di dalam konsep yang benar. Ajari anak-anakmu untuk saling mengasihi, dan mereka akan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Ajari mereka untuk mempersembahkan tesuka ini kepada Tuhan. Persembahkan. Di dalam pernikahan, ya, suami istri harus mempunyai tesuka yang benar. Tesuka yang dimiliki, ya, di Kidung Agung itu, ya. Sehingga Kidung Agung ini adalah sebuah gambaran Kristus dengan jemaatnya. Jadi kalau saudara mau memahami Efesus 5 ayat 32, saudara balik ke Kidung Agung. Seluruh Kidung Agung ini adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya dalam makna rohani. Ingat, Perjanjian Lama saudara harus maknai dengan makna rohani. Perjanjian Baru saudara maknai dengan makna hurufiah. Perjanjian Lama saudara harus maknai dengan makna metafora atau rohani. Nah, kemudian tesukanya ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Kita persembahkan kepada Tuhan, kita kuduskan, dan maka perkawinanmu, pernikahanmu, ya, maka keluargamu, ya, akan baik, akan damai, akan sejahtera. Nah, di dalam gereja sendiri, tesuka ini berperan, ya, seringkali membuat satu gereja dengan gereja yang lain saling membunuh, saling menyerang, karena mereka merasa lebih hebat dari yang lain. Ayo kita semua fokus saja. Satu, kita mengasihi sesama, mengasihi musuh-musuh kita. Dua, kita memberitakan Injil. Kalau gereja melakukan ini fokus, ya, fokus. Kita nggak usah saling membusuk-busukan pendeta lain, ya, sekalipun dia kesalahan. Kalau memang saudara diberi, kalau Tuhan kasih saya untuk menegur pendeta hamba Tuhan, ya, dan saya jauh dengan dia, saya inbox langsung di Facebooknya, atau saya cari cara untuk ngomong sama dia, dan saya bilang, Tuhan bilang begini, dia percaya nggak urusan, ya, nggak usah, saudara jangan sebut nama tuh saudara jelek-jelekin itu, ya, hati-hati. Nah, ayo kita baca ayat yang terakhir, ya. Coba lihat di dalam Roma 12 ayat 1, ya. Oke, sudah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku, tesuka yang dipersembahkan kepada Allah ini akan wangi. Ya, tesuka ini saudara harus sembelih dan persembahkan. Tuhan, ini milikmu tesuka ini. Hasratku untuk mengasihi Tuhan, hasratku untuk mengasihi sesama, hasratku untuk keluarga, hasratku untuk selama hidup di bumi ini, serahkan kepada Tuhan. Ya, Yakobus tadi berkata, manusia itu masuk dalam pencobaan karena hasratnya dia terlalu besar dan dia nggak bisa kontrol hasratnya itu. Saudara kontrol. Di dalam keluarga paling penting saudara pertama kontrol dulu hasrat. Kegagalan saya pertama kali adalah ketika saya dulu dari orang miskin, ya, dari saya masa kecil saya miskin, sampai satu puncaknya besok mau makan apa aja kita bingung, ya. Tetapi kemudian ketika saya mulai bekerja, ya, Tuhan berkati saya dengan melimpah, dengan luar biasa, ya. Saya sampai bisa jalan-jalan ke luar negeri, kita punya aset-aset yang cukup besar gitu, ya. Tetapi yang saya
tidak diajari, ya. Dan saya lamban belajar adalah belajar mengontrol hasrat, ya. Itu penting dan itu merusak mulai dari hubungan saya dengan rekan-rekan pelayanan, rekan-rekan pekerjaan, dengan istri, dengan keluarga besar, karena saya nggak bisa kontrol tesukah itu, ya. Hari ini saya share kepada saudara, kontrol itu. Lalu kemudian Tuhan sadarkan saya, pertemuan dengan Tuhan itu menyadarkan saya tentang tesuka ini. Saya kemudian datang sama Tuhan, saya minta dipulihkan sama Tuhan, dan saya mulai persembahkan hasrat ini, tesuka ini kepada Tuhan Yesus. Dan hari itu pernikahan saya dipulihkan, dan saya ajari anak saya tentang tesuka ini, bagaimana mengontrol tesuka ini, dan anak-anak saya hidup di dalam kebenaran cintaan Tuhan, ya. Begitu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di waktu dan kesempatan yang lain. Kiranya firman Tuhan menjadi rema dalam hidupmu saat ini, dan setiap keluarga-keluarga yang sedang menghadapi masalah, Tuhan pulihkan dan jamah di dalam nama Yesus. Tiap anak-anak yang memberontak, Tuhan kembalikan kepada keluarganya di dalam nama Yesus. Tiap suami-suami yang lupa kepada keluarganya, Tuhan kembalikan di dalam nama Yesus. Tiap istri-istri yang lalai dengan keluarganya, Tuhan kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan, Tuhan sempurnakan setiap keluarga-keluarga Kristen yang hari mendengar program tayangan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan pulihkan hidup saya, Joseph Paulus Sang, dan keluarga saya, Tuhan akan pulihkan kamu juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.